Halo semuanya, perkenalkan nama saya Randy Tugus Putra, NIM saya 0552212266. Prodi saya Sistem Informasi UPJJ Jakarta. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah Struktur Data. Di sini kita disuruh membuat program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Kita langsung aja di sini masuk ke aplikasi NetBeans-nya. Yang pertama pasti kita bikin project baru ya, project baru, terus projectnya Java Application. Lalu habis itu tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung ketik aja. Nah, ini artinya kita mau pakai fitur-fitur dari Java. Intinya kita bisa pakai struktur data dan input data. Lalu yang kedua itu kita ketik. Nah, ini itu cuma nama program kita. Semua kode DFS nanti ada di dalam request tersebut. Nah, di sini kita bikin struktur data graph dan nilai node. Kita langsung aja ketik. Ini tuh tempat untuk menyimpan hubungan antar node atau daftar tetangga. Nah, sedangkan untuk node value ini tuh tempat nyimpan nilai setiap node. Misal A1 sama dengan 5, A2 sama dengan 3, dan sebagainya. Nah, contohnya misalnya node-nya 1, untuk tetangganya A2, A3. Nah, untuk misalnya node value, itu node-nya A1, nilainya 5, seperti itu. Langsung aja kita lanjut. Di sini kita ketik. Ini tuh untuk pintu masuk ke program. Ketika kita klik tombol run, bagian ini tuh yang dieksekusi. Lanjut, kita ketik lagi, kita masukin nilai node-nya. Di sini kita kasih angka untuk tiap-tiap node-nya nih, seperti ini. Nanti DFS akan nyari angka berdasarkan nilai yang kita masukin di sini. Karena kita diminta 1 sampai 8, kita buat 8 di sini node value-nya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, lanjut kita bikin graph atau struktur cabang. Kita bikin hubungan antar node, contohnya dari A1 bisa pergi ke A2 dan A3. Terus A2 bisa pergi ke A4, A5. Jika node-nya nggak punya anak, kita kasih new array list. Lanjut, di sini kita bikin graph atau struktur cabang. Contohnya tuh dari A1 itu bisa pergi ke A2 ataupun A3. Lalu dari A2 itu bisa pergi ke A4, A5, seperti itu. Kita langsung aja ketik. Nah, jika kita sudah membuat graf atau struktur cabang, di sini kita bisa langsung ketik. Nah, ini tuh kita buat program mana angka yang mau kita cari, misalnya angka 8. Nah, jika sudah, kita lanjut ke variabel visit. Kita bisa ketik di sini. Itu wadah untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi, supaya DFS tidak balik-balik ke node yang sama. Contohnya seperti menghindari infinity loop lah. Lanjut, kita ketik. Itu artinya DFS mulai dari angka node 1. Jika DFS nemu nilai, itu font sama dengan true. Jika enggak, font sama dengan false. Lanjut, di sini kita ketik.
Untuk hasil akhir tinggal nampilin apakah ketemu atau enggak. Lanjut, di sini kita ketik. Untuk current itu node yang lagi dikunjungi. Untuk target, sini tuh angka yang dicari oleh user. Lalu di sini ada visit, itu node yang sudah dikunjungi. Nah, jika sudah, kita lanjut mengisi DFS-nya. Nah, selanjutnya kita ketik di sini. Nah, itu fungsinya untuk mengecek apakah nilai cocok dengan target. Selanjutnya di sini kita ketik. Nah, ini tuh fungsinya untuk menandai node sebagai visit. Lanjut, jika sudah di sini kita bisa ketik. Nah, itu untuk mengecek semua tetangga node. Di sini kita ketik. Nah, itu jika tetangga belum dikunjungi, lakukan DFS rekursif. Lanjut, di sini kita bisa ketik. Nah, untuk ini tuh kalau semua jalur gagal, balikin ke false. Nah, jika sudah, di sini kita bisa langsung aja kita save, lalu kita coba run. Nah, jika berhasil, di sini kita disuruh memasukkan angka yang ingin kita cari. Misalnya di sini kita masukin angka berapa ya? Ini angka yang ada di sini ya. Misalnya kita masukin angka 8. Nah, untuk angka 8 itu ditemukan. Nih, kalau berhasil, angka 8 itu akan ditemukan. Tetapi misalnya kita cari angka yang nggak ada ya. Yang nggak ada, misalnya di sini kita masukin angka 10 lah. Nggak ada nih, kita nggak masukin nilai notnya. Kita coba cari. Nah, untuk angka 10 itu tidak ditemukan. Karena apa? Karena kita nggak masukin nilai notnya untuk angka 10 tersebut. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Nah, di sini kita disuruh membuat program pencarian menggunakan algoritma breadth first search atau BFS dalam bahasa Java. Di sini kita disuruh menggunakan 8 node yang mewakili A1 sampai dengan A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Oke, di sini kita langsung masuk aja ke aplikasi. Di sini saya menggunakan aplikasi NetBeans. Nah, yang pertama itu di sini kita ketik. Nah, ini tuh ketika kita mau menggunakan fitur-fitur yang ada di Java. Ini semua bisa dipakai buat nyimpan graf ataupun struktur data BFS. Lanjut. Deklarasi graf atau nilai node. Di sini ada graf, yaitu tempat nyimpan hubungan antar node kayak daftar tetangga. Sedangkan di sini juga ada node value. Node value ini tempat nyimpan angka atau nilai yang ada di tiap node. Misalnya A5 sama dengan 7. Ya, intinya graf itu struktur jaringan, kalau node value itu isi dari tiap titik jaringan. Lanjut. Nah, ini tuh fungsi main. Di sini kita membuat grafik plus nilai-nilai node. Terus menentukan angka yang pengen dicari, misalnya 7. Terus menentukan titik mulai BFS, misal dari A1. Lanjut. Untuk menjadi BFS sambil menunjukkan langkah-langkahnya. Lanjut.
Graph and value. Bagian ini cuma bikin grafnya aja. Contohnya kayak A1 terhubung ke A2 dan A3. Terus kita juga kasih nilai ke tiap-tiap node value seperti di sini. A1 sama dengan 5, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 9. Nah, kalau untuk A5 di sini kita kasih node-nya 7 ya. Lanjut. Kalau untuk ini tuh adalah struktur data. Yang pertama di sini ada QEW, yaitu antrian BFS atau Vivo, masuk pertama, keluar pertama, atau bisa dibilang itu first in, first out. Lalu yang kedua ada visited, yaitu buat nyimpen node yang udah pernah dikunjungi biar nggak balik lagi. Lanjut. Itu untuk masukkan node awal ke antrian dan tandai sebagai yang sudah dikunjungi. Lanjut. Kondisi langkah di sini kita biar bisa melihat antrian sekarang sama node yang sudah dilewati. Lanjut. Nah, untuk pola ini tuh atau bisa dibilang ambil paling depan dari QEW. Lanjut. Ini pilih, oke langsung ketemu. Lanjut. Itu kita masukkan tetangga ke QEW, kita ambil daftar tetangga Anda saat ini. Kalau tetangga belum pernah dikunjungi, masukkan ke QEW, tapi kalau sudah pernah dikunjungi itu akan dilewati. Lanjut. Dicek semua tetapi tidak ketemu, kita bisa ketik return nol, berarti nilainya nggak ada di graf. Nah, untuk tugas ini tuh yang pertama kita bikin graf yang isinya 8 not. Terus yang kedua, tiap not mempunyai nilai atau angka. Ketiga, kamu mau nyari angka tertentu, misalnya 7. Terus yang keempat, BFS mulai dari not A1, jalan ke tetangga dulu, layer by layer. Terus yang kelima, di setiap langkah program itu nunjukin isi QEW, nunjukin not yang sudah dikunjungi, nunjukin not yang sedang diperiksa. Lalu yang keenam itu, kalau nilai di not itu cocok, itu bisa ditemukan. Tetapi kalau tidak, program lanjut ke not berikutnya. Nah, jika sudah, lalu setelah di save, habis itu bisa kita run. Nah,
Jika berhasil akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.